Baik, saya akan memulai presentasi ini sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Solani Hasan, dan pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai materi kami, yaitu latar belakang dari manajemen lindung nilai atau hedging. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi pertama, yaitu latar belakang. Nah, di latar belakang ini membahas tentang era globalisasi. Aktivitas ekonomi internasional melibatkan transaksi seperti impor, ekspor, dan investasi asing yang menimbulkan ketidakpastian nilai tukar mata uang. Fluktuasi kurs dapat mengubah biaya dan pendapatan tiba-tiba. Nah, ini sangat memengaruhi probabilitas perusahaan, dan juga risiko ini bisa menyebabkan kerugian besar jika tidak diantisipasi, seperti kenaikan kurs untuk pembayaran asing atau penurunan kurs untuk pendapatan asing. Kemudian langsung saja kita masuk ke pembahasan materi kedua. Materi selanjutnya yaitu pengertian manajemen lindung nilai atau hedging. Nah, jadi manajemen lindung nilai atau hedging ini sendiri adalah strategi keuangan untuk mengurangi risiko akibat ketidakpastian nilai tukar, suku bunga, atau harga komoditas. Nah, dalam keuangan internasional ini sangat penting karena adanya transaksi lintas negara untuk melibatkan mata uang yang berubah-ubah, kemudian berpotensi untuk menyebabkan kerugian besar jika nilai tukar uang itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, hedging ini sendiri bertujuan untuk menjaga stabilitas arus kas dan kesinambungan operasi untuk melindungi profit perusahaan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Srifanti Arifin sebagai pemateri kedua. Langsung saja, pada bagian ini saya akan menjelaskan beberapa instrumen lindung nilai atau hedging yang digunakan perusahaan untuk melindungi diri dari risiko perubahan nilai tukar. Yang pertama, kontrak forward adalah perjanjian non-standar untuk membeli atau menjual mata uang pada kurs tertentu di masa mendatang. Keunggulannya adalah fleksibel karena bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Dua, fitur adalah kontrak baku yang diperdagangkan di bursa. Kontrak ini transparan tetapi kurang fleksibel karena sudah memiliki ukuran dan aturan baku. 3, option atau opsi mata uang. Option memberikan hak, bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual mata uang pada harga tertentu. Instrumen ini berguna untuk melindungi perusahaan sambil tetap memberi peluang mendapatkan keuntungan. 4, swap mata uang. Swap mata uang berarti pertukaran arus kas dalam dua mata uang yang berbeda. Instrumen ini cocok untuk kebutuhan jangka panjang, misalnya perusahaan yang memiliki kewajiban dalam mata uang asing. 5. Money market hedging dilakukan dengan memanfaatkan pinjaman atau investasi di pasar uang untuk mengimbangi risiko nilai tukar. Jadi, perusahaan bisa mengatur arus kasnya agar tidak rugi karena perubahan kurs. 6. Natural hedging adalah strategi operasional, misalnya menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam mata uang yang sama. Dengan cara ini, perusahaan tidak terlalu terpengaruh perubahan kurs. Jadi, secara keseluruhan, berbagai instrumen ini membantu perusahaan mengurangi risiko akibat perubahan nilai tukar dan menjaga stabilitas keuangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh penerapan hedging pada studi kasus 1 PT Garuda Indonesia. Pada bagian ini kita akan melihat bagaimana sebuah perusahaan penerbangan nasional menghadapi risiko fluktuasi harga aftur dan nilai tukar, serta bagaimana mereka menggunakan hedging untuk mengatasinya. PT Garuda Indonesia sebagai perusahaan penerbangan nasional rentan terhadap fluktuasi harga aftur dan nilai tukar USD karena biaya bahan bakar sebagian besar dibayar dalam mata uang asing. Risiko utama adalah kenaikan harga aftur global dan penguatan USD terhadap rupiah yang meningkatkan biaya operasional. Untuk mengatasi ini, Garuda menerapkan fuel hedging dengan kontrak future minyak untuk mengunci harga bahan bakar, serta currency hedging menggunakan forward USD IDR untuk pembayaran.
Hasilnya, strategi ini menjaga stabilitas biaya dan mencegah lonjakan pengeluaran saat harga aftur atau kurs meningkat.